Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang media pembelajaran. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial singkat membuat media teks menjadi lebih menarik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rambu-rambu yang penting dalam membuat media tayang ya dalam bentuk teks ya. Jadi jika suatu informasi atau materi itu dominan berisi teks, maka sebaiknya kita tidak hanya menggunakan teks tersebut sebagai media tayang, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media teks. Nah, salah satu yang pada video sebelumnya dibahas itu adalah penggunaan bullet dan teks yang terlalu banyak. Dan ini menyebabkan audiens cepat bosan dengan tayangan berisi bullet dan teks saja. Nah, oleh karena itu, maka membuat bahan tayang atau media pembelajaran yang isinya dominan teks harus kita variasikan dengan berbagai bentuk atau gambar sehingga tidak membuat audiens cepat bosan. Nah, jadi ini adalah contoh teks ya yang menggunakan bullet, dan ini contoh media tayang yang kurang menarik ya. Nah, sekarang kalau media dalam bentuk teks seperti ini kita ubah misalkan dengan cara lain tampilannya ya, ini sudah disampaikan pada video sebelumnya ya, maka teks atau informasi ya yang berisi bullet dan teks seperti ini ya, kalimat-kalimat yang cukup panjang membuat audiens ini malas untuk membaca isi dari tiap-tiap poin ini. Nah, oleh karena itu, maka bisa kita modifikasi ya informasi berupa teks ini menjadi informasi ya dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi kita lihat ini contoh yang sebelumnya sudah dibahas. Ya, jadi ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam membuat bahan tayang. Ya, ini sudah kita bahas pada video kemarin. Nah, untuk video kali ini saya tidak akan membahas hal-hal penting dalam membuat bahan tayang ya, karena sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi yang ditekankan dalam video ini adalah bagaimana mengubah tayangan berbentuk bullet dan teks seperti ini menjadi tayangan yang lebih menarik ya. Jadi bisa kita sisipkan ya, kita buat beberapa bentuk yang menggunakan warna ya. Kalau di sini menggunakan bentuk elips ya. Kemudian di sini juga ada elips yang kecil dengan perpaduan dua warna. Silahkan bisa dimodifikasi dengan bentuk dan warna apapun sesuai dengan selera, dengan tetap memperhatikan informasi yang disampaikan itu jelas ya, kontras antara latar belakang dengan teks misalkan yang ditulis. Nah, jadi ini contoh untuk tampilan teks ya yang sebelumnya berbentuk bullet bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lain. Sehingga di sini yang ditampilkan teksnya itu tidak banyak ya. Kalau audiens membaca sebentar saja bisa selesai. Dan pada saat audiens membaca, kemudian guru ya atau pemateri ini menjelaskan secara lisan ya apa yang dimaksud dari tiap-tiap poin ini, sehingga audiens ini akan bisa fokus ya karena hanya melihat teks yang tidak banyak seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa kita desain ya. Silahkan berkreasi, bentuknya tidak harus seperti ini. Nah, pada video kali ini saya akan coba memberikan tips sederhana ya untuk mengubah tayangan ya
dalam bentuk teks atau bullet yang tampak tidak menarik, ya, seperti ini menjadi lebih menarik dan bisa membuat audiens fokus karena teks yang ditampilkan tidak terlalu banyak, ya. Baik, saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat tayangan berupa teks ini menjadi tayangan yang lebih simple, ya, lebih menarik, dan ide yang disampaikan atau informasi yang disampaikan itu dengan mudah dapat dilihat. Mari kita ikuti penjelasan singkat berikut. Baik, inilah beberapa langkah yang perlu kita lakukan, ya. Jadi langkah yang pertama ini dari naskah, ya, yang bentuknya bulat, ya, berbentuk teks juga, kalimat-kalimat yang panjang yang memenuhi layar. Nah, jadi ini tadi disampaikan contoh yang kurang menarik, ya. Oleh karena itu bisa kita modifikasi, bisa kita kreasikan tampilan bulat dan teks seperti ini menjadi tampilan yang lain, ya. Nah, sekarang kita bisa membuat berbagai bentuk. Nah, ini ya. Jadi ini kebetulan saya membuat bentuk yang seperti ini, ya. Jadi ada hal-hal penting, ya. Di sini ada 8 poin hal-hal penting dalam membuat bahan tayang, begitu, ya. Kemudian kita buat, ya, bentuk apa saja silahkan yang menurut kita itu menarik, ya. Ya, meskipun kadang menarik menurut kita belum tentu menurut orang lain, begitu, tetapi inti dari hal penting yang kita harus perhatikan dalam membuat bahan tayang adalah dalam layar jangan terlalu banyak teks, ya, sehingga pesan yang disampaikan itu menjadi tidak fokus. Nah, jadi ini contoh yang saya buat seperti ini. Jadi sesuai dengan di sini ada 8 poin, ya, yang akan kita uraikan. Nah, dalam bentuk yang lain kita juga membuat ada 8 poin. Nah, seperti ini, tuh, ya. Ya, sesuaikan dengan jumlah poin yang akan kita rinci. Kemudian ini judul dari poin-poin yang kita rinci. Nah, untuk membuat bentuk seperti ini saya kira kita tinggal menggunakan misalkan di sini ada bentuk elips, ya. Kita bisa gunakan elips, ya. Ini saya contohkan saja. Saya kira kita semua juga sudah paham, ya. Namun saya beri contoh saja. Misalkan saya akan menggunakan shape effect, ya, yang seperti ini, ya. Sehingga ini terkesan lebih bentuknya 3 dimensi, ya. Nah, silakan bisa diatur warnanya sesuai dengan yang kita sukai, ya, begitu. Kemudian kita bisa membuat bentuk yang sama, begitu, ya, dengan ukuran yang bisa lebih kecil, ya. Kemudian kita mungkin gunakan warna yang lain, ya, yang kira-kira kontras dengan warna yang kita buat itu, ya. Nah, kemudian kita buat shape effect yang sama, ya. Nah, ini, ya. Nah, kalau warna ini tidak kontras, ya, bisa kita ubah warnanya, ya. Silahkan mau pakai warna apa yang sekiranya nanti bisa kontras, ya, antara warna depan dengan warna belakangnya. Nah, ini, ya. Jadi ini tinggal kita isi, kita ketik angka, ya, begitu, ya. Nah, tinggal angkanya nanti diperbesar dengan font ini, ya, mau ukuran berapa. Silakan. Jadi ini kira-kira membuat bentuk yang bisa kita pilih. Silahkan berkreasi, tidak harus bentuknya seperti ini, ya. Yang penting nanti dibuat semenarik mungkin, ya. Nah, ini karena ini contoh saja, ini saya hapus kembali, gitu, ya. Nah, buat sesuai dengan jumlah poin-poin yang akan dijelaskan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita kopikan, ya, slide yang ini kita kopikan, ya,
sebanyak sesuai dengan kebutuhan ya. Kita coba copy dulu satu ya, kita copy, kemudian kita paste ya. Maka akan muncul di sini hasil kopiannya dengan bentuk yang sama. Nah, ini ya. Kemudian setiap poin yang akan dijelaskan itu nanti akan kita beri tulisan ya. Misalkan penjelasannya akan di sisi sebelah kanan ya, saya membuat bentuk yang lain yang nanti digunakan untuk atau tempat teks itu berada ya. Silahkan bentuknya apa yang kalau saya ini buat yang mudah saja saya kira ya. Silahkan berkreasi ya. Kemudian baru kita beri warna apa yang ingin kita gunakan ya. Nah, ini misalkan warnanya biru dan hijau muda seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menandakan penomorannya ya, kita bisa menggunakan yang sudah ada, kita copy ya, kita paste juga di sini, kemudian kita letakkan di sini begitu ya. Ini nanti nomornya bisa disesuaikan. Nah, kemudian di bagian ini kita perlu mengisi dengan teks ya. Kita bisa insertkan teks box di sini ya. Kita bisa tulis apa saja yang akan kita tulis begitu. Ukuran hurufnya disesuaikan, tadi minimal 24 ya, kita buat 24 begitu ya. Nah, bisa juga langsung dari kotak ini kita klik kanan ya, kemudian di sini ada edit text ya, sehingga di dalam kotak ini bisa kita tulis apapun yang ingin kita tulis ya. Tapi saya menggunakan insert text seperti ini ya. Jadi tidak masalah. Nah, ini. Nah, kemudian setelah ini jadi ya. Kemudian ini kita copy. Jadi untuk semua bagian yang ada penjelasan poin-poin ini ya, nanti ada penjelasannya di sini ya, teksnya. Nah, dari yang sudah kita buat ini, slide ini kita kopikan. Sejumlah kebutuhannya ada 8 ya. Sementara ini slide yang ada ini sudah slide yang pertama ya. Jadi kita hanya butuh 7 slide lagi ya. Kita klik bagian slide yang ketujuh ini, kemudian kita copy ya, kemudian kita paste sebanyak 7 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 7 slide yang sama persis. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini slide yang awal tadi, ini tidak ada penjelasan di sebelah kanannya begitu. Yang ada penjelasannya mulai kita gunakan setelah nomor 1 ini diklik. Nah, sebagai pembeda bahwa nomor 1 yang aktif ini, maka kita bisa gunakan warna yang berbeda untuk nomor 1 ini ya. Misalkan kalau di sini saya gunakan kuning ya, kita beri warna kuning ya, tulisan angka 1 itu kita beri warna kuning ya. Nah, kemudian bagian yang ini juga kita beri warna kuning ya. Nomornya kita sesuaikan karena nomor yang aktif di sini adalah 1, maka nomor di sini kita beri angka 1 ya. Kemudian teksnya ya, teksnya kita kopikan dari poin yang pertama tadi ya. Nah, ini ya. Ya, kita kopikan, kita paste di sini. Nah, ya. Ya, kemudian silahkan mau kita atur kiri kanannya ya, atau besar hurufnya silahkan bisa diatur ya. Kemudian slide yang berikutnya ya, ini nomor 1 ya, slide nomor berikutnya kita buka ya. Sekarang nomor 2-nya yang kita ubah warnanya, kita bedakan warnanya. Yang sini juga kita bedakan warnanya, kemudian nomornya kita sesuaikan 2 ya. Nah, ini ya, sudah. Kemudian kita kopikan isi teksnya ya. Ini contoh saja, tidak usah saya copy semuanya, nanti panjang gitu ya. Contoh saja. Kemudian kita pindahkan di sini, kita copy paste di sini ya. Nah, ini teksnya gitu ya. Kemudian untuk slide berikutnya ya,
kita ubah warna nomor 3 ini ya menjadi kuning juga. Ini juga menjadi kuning ya. Kemudian nomornya kita ubah nomor 3 ya. Nah, kemudian ke slide yang berikutnya ya, slide yang keempat ya. Kita beri kuning lagi ya. Ini juga kita beri kuning lagi ya. Kita sesuaikan nomornya ya, nomor 4 dan seterusnya ya, sehingga kita sudah memiliki nomor 4 ya, sudah diberi warna kuning, 5 ya, 6 7 8 ya. Jadi semua sudah kita beri warna kuning, dengan teksnya sudah kita kopikan juga dari slide yang berisi teks saja. Nah, baik ya. Jadi yang sudah kita buat ya, itu nanti kemudian kita beri hyperlink ya. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi itu tadi sudah kita buat ya. Jadi slide yang awal ini warnanya tidak berubah, tidak ada keterangannya. Slide yang berikutnya warnanya kita ubah, ditambah keterangan gitu. Slide yang berikutnya kita ubah warnanya ya, kita ubah warna ini juga, kemudian diberi keterangannya sesuai dengan nomor urut 2 sampai dengan semua slide kita ubah warna nomor urutnya ya, dan teksnya sesuai dengan isi dari setiap poin-poin tersebut. Nah, jadi setelah ini kita jadi semuanya ya, maka kemudian kita memberikan hyperlink ya, hyperlink. Nah, hyperlink ini pada slide yang awal ini ya. Jadi yang tidak ada warnanya kemudian kita beri hyperlink ya. Hyperlink ini kita bisa menggunakan yang ini langsung ya, boleh, atau kita menggunakan bentuk yang lain ya. Saya menggunakan bentuk yang lain, saya gambar elips saja gitu ya, sembarangan ya. Ini untuk hyperlink begitu ya, ya. Kemudian ini kita kopikan sejumlah poin-poin ini ya. Kita kopikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita kopikan, kita pindahkan ke tiap-tiap nomor itu ya, sehingga menutupi bagian nomor. Nah, ini ya. Ya, kemudian kita atur supaya posisinya bisa di tengah-tengah, gitu ya. Nah, sekarang dari bentuk elips yang berwarna biru ini, ya, yang akan kita beri hyperlink, kita lihat kalau ini slide-nya nomor 6, ya, berarti slide berikutnya itu nomor 7, 8, ya, 9, 10. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa nomor urut 1 itu slide yang ke-7. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita di sini ya. Ini kita klik kanan. Elips yang berwarna biru kita klik kanan, kemudian klik hyperlink. Ya, nah, maka di sini akan muncul nomor berapa slide-nya. Karena kita tahu tadi nomor 1 itu slide ke-7, kita klik 7. Ya. Kemudian oke. Kemudian elips yang kedua, klik kanan, hyperlink nomor 8, ya. Kita klik nomor 8. Oke, ya. Kemudian berikutnya kita hyperlink nomor 9, ya. Begitu, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, hyperlink nomor 10. Ya, yang berikutnya hyperlink nomor 11. Yang berikutnya hyperlink nomor 12. Berikutnya hyperlink nomor 13. Dan yang terakhir hyperlink nomor 14.
ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat di sini, kita sorot menggunakan pointer, maka di sini akan muncul keterangan slide 7. Berarti slide yang ini, ya, yang nomor 1. Ini slide 8, slide 9, slide 10, 11, 12, 13, 14. Ini kita aktifkan, ya. Kemudian klik kanan, format shape, begitu ya. Maka muncul di sini, ya, kita pilih format shape, kita pilih fill, ya. Ini solid fill, ya, solid fill. Kemudian kita geser posisi transparansi sampai 100%, ya, sehingga tidak kelihatan lagi yang berwarna biru, ya. Kemudian yang ini kita klik, kita geser transparansi juga. Yang berikutnya kita geser transparan. Yang berikutnya kita geser juga transparan. Berikutnya, dan sampai semua selesai. Nah, ini ya. Nah, ya. Baik. Ya, ini ternyata masih ada garis tepinya. Jadi elips ini ada garis tepinya, ya. Kita buat line-nya, ya. Kita buat no line. Nah, ini ya. Sehingga ini tidak ada garisnya lagi. Kemudian kita pilih yang ini, ya. Ini juga kita pilih no line, ya. Kemudian yang ini tadi kita pilih no line. Semuanya kita ubah menjadi no line, ya. Jadi tidak bergaris, ya. Jadi bentuk elips yang tadi berwarna biru itu tidak tampak, ya, tidak tampak. Tapi sebenarnya dia ada. Jadi kalau kita sorot ini slide 7, slide 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, kemudian kita aktifkan semua tadi, ya. Nah, kemudian kita aktifkan bentuk elips tadi, ya. Ya, kita aktifkan yang elips tadi. Ya. Ini harus hati-hati supaya bentuk yang lain tidak ikut, ya. Bentuk elips yang bentuknya awal, bukan elips yang diberi hyperlink agar tidak ikut, ya. Nah, ini ya. Kita hati-hati, ya. Ya. Kemudian satu lagi. Ya. Ya. Ini sudah aktif semua. Yang tadi elips yang berwarna biru, ya, kita aktifkan semuanya. Jangan sampai bentuk yang di belakangnya itu ikut teraktifkan, ya. Jangan sampai ikut teraktifkan, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini sudah aktif semua, ya. Kita copy, ya. Copy, kemudian kita pindah ke slide berikutnya yang poin 1, kemudian kita paste di sini, ya. Kemudian yang poin 2 kita paste juga, poin 3 kita paste juga, poin 4 kita paste, ya. Kita perbesar, ya. Kemudian di poin 5 juga kita paste, poin 6 kita paste, poin 7 kita paste juga, poin 8 kita paste juga. Nah, ini ya, jangan lupa disimpan, ya, ini ya, supaya tidak hilang, ya. Nah, baik, sekarang kita coba, ya, kita coba hasil hyperlink tadi yang sudah dikopikan ke semua slide, ya, nomor urut 1 sampai 8. Kita coba tayangkan slideshow, ya. Nah, ini, ya. Nah,
pointer kita ini berbentuk panah ya. Jika kita dekatkan ke nomor 1, maka berubah menjadi telunjuk tangan ya. Nomor 2 juga begitu, nomor 3 begitu sampai nomor 8. Artinya bahwa hyperlink ini sudah bekerja ya. Sekarang kita coba. Nomor 1 ya, teksnya sudah muncul. Nomor 2 teksnya juga sudah muncul. Nomor 3 teksnya sudah muncul. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi semua sudah aktif ya. Jadi dari posisi angka atau nomor urut berapapun kita bisa geser ya, dari 8 ke 5 ya, ke 7 ya, ke 3 ya, kemudian ke 1. Nah, jadi ini bisa kita pindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini ya. Nah, jadi dari teks yang tadi bentuk poin-poin dan kalimat yang panjang dalam satu layar tidak menarik, kita bisa ubah dengan memodifikasinya dalam bentuk yang lain. Dan ini saya kira lebih menarik ya dibandingkan dengan menggunakan bullet ya atau poin-poin dan teks yang tadi ya. Nah, lepas dari barangkali bentuk yang dibuat ini bagi orang tertentu ini tidak menarik ya, apalagi misalkan yang ahli dalam desain komunikasi visual, mungkin bentuk ini tidak artistik atau tidak menarik ya. Nah, lepas dari itu ya, karena kalau kita belajar lagi tentang desain komunikasi visual, kita tidak akan pernah membuat modifikasi, inovasi dalam media pembelajaran kita ya. Nah, sambil berjalan nanti belajar desain komunikasi visual, bagaimana supaya sebuah slide itu terlihat indah dari sisi artistik ya maupun teknis ya, itu nanti hal yang lain. Nah, jadi dengan cara-cara tadi yang sederhana ya bisa kita ubah teks yang bentuknya poin-poin dan kalimat yang panjang, bisa kita sederhanakan tampilannya tetapi tidak mengurangi pesan yang disampaikan pada setiap poin. Nah, jadi ini saya harap kita semua bisa mencoba ini ya. Jika ini sudah bisa, barangkali bisa dikembangkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi inilah cara sederhana untuk mengubah narasi atau teks atau informasi yang berbentuk bulat dengan teks yang panjang menjadi bentuk lain yang lebih menarik. Nah, jadi bentuk kalimat yang disampaikan di sini ya, yang akan ditayangkan ini terlalu banyak teks ya. Nah, jadi bisa kita modifikasi dengan bentuk yang lainnya yang sekiranya tidak terlalu padat teksnya sehingga terkesan lebih simple ya, lebih menarik dan mudah dibaca. Sehingga informasi yang disampaikan di sini itu akan lebih jelas. Audiens ya akan membaca sebentar apa yang ditayangkan dan dia bisa lanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari pematerinya. Nah, jadi saya harap ini cara-cara yang mudah seperti ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi sehingga apa yang akan kita sampaikan ya, materi pembelajaran yang memang dasar bahannya itu adalah bentuk teks ya, kita bisa modifikasi menjadi lebih baik. Baik, sekarang kita lanjutkan ya dengan contoh yang lain ya ini ya. Nah, ini contoh tayangan yang kurang baik ya, karena dalam satu slide ini terdiri dari satu paragraf yang begitu panjang ya, ditampilkan semua sehingga pemateri ya ini cenderung akan membaca ya. Nah, kemudian audiens juga akan membaca kalimat yang begitu panjang sehingga untuk menangkap informasi yang disampaikan di sini ini akan lebih sulit dan ini akan membosankan ya. Kemudian kalau ini dirinci juga misalkan dengan ini ya, sama isinya ya, tetapi dirinci dengan nomor seperti ini juga sama ya. Jadi isinya semuanya teks dalam tayangan ini.
Nah, ini tidak menguntungkan karena audiens akan cepat bosan juga. Nah, bentuk seperti ini bisa kita modifikasi ya dengan cara yang sama seperti tadi contoh yang ini ya. Kita bisa modifikasi contoh narasi yang seperti ini, kita jadikan bahan tayang yang lebih menarik ya. Jadi kita bisa gunakan misalkan bentuk yang lain yang seperti ini ya, yang sudah kita desain. Tentu saja silahkan bentuk-bentuk yang kita buat itu sesuai dengan kemampuan kita dan selera kita, pewarnaan dan lain-lainnya sehingga akan lebih menarik. Nah, untuk mengubah teks yang seperti ini caranya sama tadi ya. Kita buat bentuk utamanya dulu, slide utamanya di sini ya. Kemudian kita cantumkan. Ini contohnya berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi saya contohkan di sini kalimat-kalimatnya atau informasi yang akan dijelaskan. Saya tulis lengkap dalam satu layar. Tetapi terkesan kecil-kecil sekali. Ya, betul memang ini sengaja ya dibuat kecil untuk menggambarkan bahwa dalam slide ini yang akan ditayangkan adalah 12 poin ya, 12 poin seperti ini. Nah, kemudian seperti contoh yang tadi, ini kita copy ya. Jadi slide ini kita copy ya. Kemudian kita paste ya sehingga menghasilkan bentuk yang sama ya. Tetapi pada slide yang sudah kita kopikan ini ya, pada beberapa ini yang kita kopikan nanti banyak sesuai dengan jumlah poin yang dijelaskan ini ada 12. Berarti kita kopikan sebanyak 12 ya. Sehingga ada 13 dengan slide yang awal ini. Ya, jadi kita kopikan sebanyak 12 slide. Nah, slide yang persis di bawah slide utama ini ya, kemudian kita ubah warna di sini ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian kita tambahkan teks ya, sesuai dengan teks nomor 1 di sini ya. Kemudian teks ini kita perbesar ya, nomor 1 ini ya, kita perbesar. Nah, sehingga tulisannya lebih jelas ya dibanding dengan teks yang ada di sini ada 12. Nah, ya. Kemudian di slide yang berikutnya kita besarkan ya informasi pada poin 2 ya, perhatian akan fokus ya. Kemudian warnanya ini kita ubah kuning juga ya, sesuai dengan contoh yang tadi begitu ya. Jadi kita ubah. Nah, ini ya. Kemudian begitu seterusnya pada slide yang ketiga kalimatnya kita perbesar dengan kalimat huruf yang besar dan mudah dibaca ya. Kemudian slide yang keempat ya, 5, 6 dan seterusnya sampai slide yang ke-12. Nah, ini ya. Nah, dengan cara yang sama juga nanti kita membuat satu bentuk bebas ya. Di sini misalkan lingkaran ya, kita buat lingkaran ya. Kemudian lingkaran itu nanti kita transparansikan dan kita buat hyperlink ke tiap-tiap slide yang kita tuju ya. Nah, itu. Jadi setelah kita buat seperti contoh yang awal tadi ya ini ya, maka nanti bisa kita coba ya hasilnya seperti apa. Ya, jika tidak ada yang salah menggunakan hyperlinknya ya, maka yang ini juga nanti akan berhasil ya. Nah, ini jadi kita perlu ya berkreasi ya, sedikit teliti supaya tampilannya menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau ini sudah semua ya, seperti yang tadi di sini sudah kita buat hyperlinknya untuk 12 poin ini ya, kemudian nanti kita aktifkan ya, kita blok hyperlink itu semuanya, kemudian kita kopikan ke setiap slide. Nah, ini ya. Jadi di setiap slide kita kopikan ya, sehingga poin-poin yang berwarna merah ini sebenarnya sudah ditutupi oleh bentuk lingkaran yang transparan
ya ini. Jadi di sini nampak ada slide 29, kemudian di sini ada slide 28 ya, 27 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa setiap poin itu sudah terhyperlink ya, terkait dengan slide-slide yang kita tuju tadi. Nah, setelah itu kemudian kita coba tayangkan ya dengan slideshow ya. Nah, kita perhatikan hasilnya. Ini memang poin-poinnya kecil-kecil tertulis ya, tetapi kalau kita bisa klik ya nomor 1, maka ada kalimat atau tulisan yang menjelaskan nomor 1 kalimatnya ini atau tulisannya kecil-kecil bisa menjadi lebih jelas seperti ini ya. Nomor 2, 3, 4, 5 sampai 12 ya. Nah, ini bisa kita modifikasi. Hanya ini bentuknya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang di sini jika nomor 8 kita klik, maka kalimatnya langsung tertulis huruf besar di bawah sehingga mudah dibaca. Jadi demikianlah tutorial kita mengenai cara membuat tayangan dalam bentuk teks atau bullet menjadi tayangan dengan bentuk lain yang lebih menarik ya. Semoga penjelasan sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kita sebagai pendidik, agar apa yang kita sampaikan kepada peserta didik dapat menarik, dan yang terpenting adalah informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik dapat diterima dengan baik sehingga peserta didik mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jadi demikianlah penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai tambahan, ini tugas juga, silahkan membuat tayangan ya yang kira-kira seperti yang tadi dijelaskan ya. Suatu informasi atau materi yang bentuknya teks kemudian dikembangkan menjadi bentuk tayangan yang lebih menarik ya. Silahkan berkreasi ya. Jadi bentuknya tidak harus seperti yang tadi dijelaskan. Demikianlah pembahasan kita. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang menarik lainnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.